Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube saya, Tuti Alawiyah. Nah, di video kali ini saya mau bahas tentang lebih enak mana sih Tokutei Gino atau magang untuk pemula gitu. Karena hal ini tuh banyak ditanyakan teman-teman. Ada yang melalui via DM, ada melalui komen YouTube gitu. Jadi saya mau bahas di video ini gitu. Nah, buat teman-teman yang pernah lihat video saya sebelumnya yang berjudul perbedaan antara Tokutei Gino dan Kensusei, itu pasti mengiranya Tokutei Gino tuh lebih enak dibandingin Kensusei atau magang gitu. Yang dari segi gaji lebih tinggi, terus dari segi kontrak lebih panjang, terus kita juga di sini bisa berkendara gitu kan. Tapi nggak selamanya Tokutei Gino itu lebih enak dibandingin magang gitu. Nah, di video ini saya bermaksud buat apa ya, menceritakan pengalaman saya lebih enak mana Tokutei atau magang, biar kalian itu bisa, buat yang pemula, biar bisa menentukan. Maksudnya bukan menentukan karena dari hasil video ini ya, tapi ini sebagai salah satu referensi buat kalian memutuskan untuk memilih lebih baik mana Tokutei Gino atau magang kayak gitu. Nah, yang pertama itu biaya hidup Tokutei Gino itu lebih mahal dibandingin magang. Karena yang saya rasakan dulu tuh saya magang itu biaya hidupnya itu lebih murah dibandingin sekarang. Yang dulu saya bayar apa atau 2,5 udah termasuk listrik, gas sama air, dan itu semaunya, maksudnya makainya itu kayak gas, listrik, air itu kita pakainya tuh semaunya gitu loh, misalnya sepuasnya lah gitu kan. Nah, tapi beda sama Tokutei Gino sekarang ini gitu kan. Saya apatonya aja udah 3 mang gitu kan, udah lebih mahal 5.000 tuh kan dibandingin dulu waktu pas magang. Terus belum bayar listrik, gas sama air, terus bayar wifi juga gitu. Itu bisa sampai 1 mang per bulannya. Jadi di antara waktu magang sama Tokutei Gino itu buat tempat tinggalnya aja itu tuh udah beda 1,5 mang ya. Itu kalau misalnya musim panas biaya pemakaian gasnya itu lebih sedikit dibanding musim dingin. Tapi kalau misal musim dingin itu bisa sampai 2 mang bedanya gitu kan. Gitu, itu dari segi tempat tinggal gitu kan. Nah, tapi emang enaknya sih Tokutei Gino itu kan kita bisa milih mau tinggal sendiri atau mau tinggal berdua gitu. Kalau misalnya kita mau lebih murah lagi, kita bisa tinggal bertiga atau berempat kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya magang itu nggak bisa milih, kita waktu pas datang kita segitu misal bertiga ya bertiga gitu, nggak bisa saya mau sendiri misalnya ada konflik di itu, terus saya nggak suka sama teman saya gitu, saya mau pisah, itu nggak boleh. Tapi kalau misal Tokutei Gino itu karena bisa menentukan sendiri, itu bisa gitu, kita bisa pilih sesuka kita gitu. Nah, terus untuk kontrak kerja, kalau misalnya kontrak kerja itu Tokutei Gino itu kan tidak mengikat karena kita bisa pindah ke perusahaan lain. Tapi kalau misalnya magang itu kan mengikat, kita nggak boleh pindah ke perusahaan lain. Kita misalnya kontraknya 3 tahun ya tetap di situ 3 tahun. Nah, di sini juga kan ada plus minusnya. Nggak enak Tokutei Gino itu kalau misalnya nggak betah kerja kita bisa pindah gitu kan. Ya nggak semudah itu sih sebenarnya, apalagi kalau misalnya pindah ke perusahaan orang lain. Kebanyakan ya melalui kayak Haken Kaisa gitu, kayak misalnya kayak perusahaan penyalur kerja. Dan nggak sedikit loh kalau misalnya di sini tuh perusahaan penyalur pekerjanya itu nggak bagus gitu. Kadang ada yang tipu-tipu kayak gitu, maksudnya gajinya itu ada yang suka bukan dikutilin, maksudnya kayak misalnya dipinterin gitu loh, harusnya dapat segini tapi kita dapatnya lebih rendah kayak gitu. Ada loh banyak kayak perusahaan penyalur kerja tuh yang kayak gitu di sini gitu kan. Jadi kalau misalnya mau pindah perusahaan tuh nggak segampang itu gitu, karena Tokutei Gino langsung sama perusahaannya kan kita lebih transparan gitu, maksudnya kita dapat gaji langsung dari perusahaan. Sedangkan kalau misal dari kita bekerja melalui perusahaan penyalur kerja,
kita kan nanti dari perusahaan gajiannya turunnya ke perusahaan penyaluran kerja baru ke kita. Kadang tuh ada potongannya macam-macam yang nggak jelas gitu. Banyak sih yang saya temui kayak gitu di perusahaan saya juga. Maksudnya kan ada orang Indonesia nggak selalu dari perusahaan langsung gitu kan ya, yang dipekerjakan dari perusahaan langsung, tapi ada yang melalui perusahaan penyalur kerja juga, dan itu banyak yang keluar masuk karena perusahaannya tuh nggak baik gitu, penyalur kerjanya gitu kan, karena gajinya tuh nggak sesuai dengan jam kerja gitu. Nah, kalau misalnya magang ini kita kan 3 tahun di situ, kontrak kita betah nggak betah di situ sampai 3 tahun gitu. Ya itu sih emang kalau misalnya bagi yang nggak betah, menyulitkan banget gitu ya, karena kita udah nggak mau kerja gitu tapi kita harus terpaksa sampai 3 tahun. Tapi dibalik itu juga maksudnya karena kontraknya mengikat juga tuh ada bukan keuntungan sih bagi orang-orang yang misalnya nggak bisa mengikuti cara kerja sini, atau misalnya emang kerjanya nggak bagus gitu kan, perusahaan nggak suka gitu, tapi dia perusahaan itu nggak bisa memecat dia gitu kan, memberhentikan dia karena kontraknya itu mengikat gitu, benar-benar harus 3 tahun gitu kan. Beda dengan Tokutei Gino, kalau misalnya emang nggak suka bisa nggak diperpanjang gitu kan kontraknya. Tapi kalau misalnya magang ini tuh 3 tahun gitu kan, jadi dia apapun yang terjadi ya 3 tahun gitu, kecuali keadaan yang misalnya nggak memungkinkan, kayak misalnya sakit terus, atau misalnya kayak wanita itu hamil, itu kan keadaannya tidak bisa bekerja gitu, jadi mau nggak mau pulang gitu kan. Jadi ada plus minusnya lah ya. Kalau misalnya magang itu kan lebih aman 3 tahun ya 3 tahun. Kalau misalnya Tokutei Gino walaupun kerja kontraknya bisa 5 tahun, bisa jadi nggak 5 tahun gitu. Kalau misalnya perusahaan yang nggak suka ya kita bisa bisa diberhentikan kapan aja, atau misalnya izinnya tuh nggak diperpanjang gitu ya kan. Hal yang paling membedakan antara Tokutei Gino dan magang itu terletak ada tidaknya pihak ketiga. Maksudnya pihak ketiga ya di sini itu seperti kayak kumiai atau yayasan. Kalau misalnya magang itu waktu di Indonesia kita kan dapat pelatihan kerja gitu kan, ada LPK-nya. Setelah dikirim ke Jepang pun kita bakal diterima oleh organisasi penerima gitu kan. Ya, kayak misalnya disebutnya itu kumiai gitu kan. Nah, sebelum kita bekerja di perusahaan, kita di kumiai tersebut kita mendapat pelatihan sekitar 1 bulan gitu kan. Mulai dari bahasa Jepang sampai peraturan-peraturan yang berlaku di Jepang kayak gitu kan. Nah, beda dengan Tokutei Gino, karena Tokutei Gino dianggap sudah mempunyai skill di bidang tersebut, dan memiliki kemampuan bahasa Jepang gitu kan. Kalian tidak mendapat pembekalan lagi, tapi kalian langsung bekerja di perusahaan gitu. Nah, buat pemula, maksudnya ini kan yang saya khawatirin itu kan karena pemula kan belum tahu keadaan bekerja di Jepang itu bagaimana. Nanti kalau misalnya ada masalah itu harus ngeluhnya ke siapa? Ini buat yang Tokutei Gino kan. Karena nggak semua perusahaan di Jepang itu juga mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku lah di Jepang gitu. Maksudnya ada perusahaan yang nggak baik juga gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian mendapat perusahaan tersebut, mendapatkan perusahaan seperti itu bagaimana gitu, apa yang harus kalian lakukan kayak gitu kan. Kalau misalnya pas magang itu kebetulan dulu itu misalnya teman saya waktu pas magang dia mendapatkan perusahaan yang kurang baik, kurang mementingkan keselamatan gitu kan. Terus dia pernah kecelakaan kerja, tapi tidak ada perhatian khusus dari perusahaannya gitu, dan karena dia sudah mengeluh ke perusahaannya gitu tapi nggak mau dengar, akhirnya dia tuh mengadu ke kumiai gitu kan. Dan dari kumiai itu kan diskusi gitu kan. Terus akhirnya karena perusahaannya nggak baik, dia tuh dipindahkan ke perusahaan yang lain gitu. Itu kalau misalnya ada kumiai, ada yang bantu ya. Kalau misalnya Tokutei Gino tuh bagaimana kayak gitu kan, karena nggak semua perusahaan itu juga baik gitu kan. Gitu sih, itu sih yang paling penting gitu. Jadi semoga video ini bisa membantu
kalian dalam memutuskan lebih baik mana, Tokutegino atau magang, kayak gitu sih. Itu sih kurang lebihnya, mohon maaf ya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.